Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Semansa, gimana kabarnya nih? Semoga kalian pada sehat selalu ya. Ketemu lagi di Gelar Bicara yang memasuki season 2. Sebelumnya izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Budiman Fikri sebagai MC di Gelar Bicara season 2 dan rekan saya. Nama saya Diperan Dina sebagai MC di program Gelar Bicara season kedua. Sebelumnya bagi teman-teman yang baru menonton ataupun khususnya kelas 10 yang baru tahu nih atau misalkan belum tahu juga apa sih Gelar Bicara itu, apa sih Kang Dipa? Oke Kang Budi, terima kasih. Gelar Bicara itu merupakan salah satu program dari OSIS yang dimana di program ini kami dari OSIS akan melakukan talkshow kepada ekstrakurikuler yang berada di Semansa maupun organisasi-organisasi Kang Budi. Nah betul sekali, jadi menambahkan juga ya. Jadi Gelar Bicara itu berbicara mengenai sebuah ekstrakurikuler ataupun kegiatan yang ada di Semansa, berbicara juga tentang histori yang ada di dalamnya, perkembangan juga ya, gitu. Sebelumnya di episode kali ini kita akan mengundang ekskul apa ya? Siapa ya? Pada penasaran. Langsung saja kita panggil dari ekstrakurikuler. Yang pertama ada ekstrakurikuler DKM. Saya Kang Budi. Dan selanjutnya ada ekstrakurikuler apa Kang Pak? Ekstrakurikuler PKWU. Silakan ekstrakurikuler. Dan yang ketiga itu merupakan salah satu ekstrakurikuler yang apa ya, yang bersangkutan dengan kebersihan betul ya. Pak ayo ekstrakurikuler Adi Wiyata. Udah ada nih Kang Pak dari ketiga perwakilan mungkin ya dari ekstrakurikuler, dan teman-teman wajib untuk saksikan video ini dan sampai habis ya teman-teman. Cekidot. Oke teman-teman, langsung saja kita perkenalkan terlebih dahulu ya buat ekstrakurikuler DKM. Nah tepatnya di sini ada yang ganteng ya Kang Budi ya. Oke, di sini ada siapa? Kenalan dulu, coba boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Maulidan. Di ekstrakurikuler DKM, alhamdulillah saya menjabat sebagai ketua umum. Dan di sini saya akan menghadiri salah satu program yaitu Gelar Bicara. Oke, terima kasih program Gelar Bicara. Oh iya, BTW Kang Hasan kelas berapa? Oh iya, saya dari kelas 12 IPA 5. Mantap, ekstrakurikulernya kelas mana kelas? Kelas 12 IPA 5, mana suaranya penonton? Kang Hasan di DKM sebagai ketua ya? Ya. Ketua. Oke, langsung di sini bersama ketua dari DKM ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol Kang Hasan santai aja mengenai ekstrakurikuler DKM. Tentu saja ya Kang Hasan. Kang Hasan, apa sih ekskul DKM itu secara umum garis besarnya seperti apa gitu? Jadi DKM ini lebih condong ke organisasi, jadi berbasis ekstrakurikuler gitu, sama seperti OSIS. Namun di DKM ini lebih basisnya itu lebih ke bidang keagamaan, tata Allah. Jadi di DKM juga kita tentang belajar tentang organisasi, namun lebih banyak kita mendalami tentang ilmu agama gitu. Mantap sekali Kang Hasan. Selanjutnya Kang Hasan, dari ekstrakurikuler DKM ini pembinanya siapa aja Kang Hasan? Jadi di DKM ini teman-teman kita mempunyai 4 pembina, yaitu yang pertama pembina secara tulis yaitu Pak Bapak Haji Sodikin, yang kedua ada Bapak Haji Soyumin, yang ketiga ada Ibu Haji Alis, dan yang keempat ada Ibu Iman. Namun yang secara resmi dan secara tertulis pembinanya itu yaitu Bapak Haji Sodikin. Oh, jadi pembina itu merupakan semua guru PAI ya, guru PAI ya kan. Kang Hasan mau ngomong DKM nih, biasanya kan kalau misalkan ekstrakurikuler yang agama itu suka ada apa ya, kayak kendala gitu mulai dari sekolah atau dari sarana gitu. Kalau misalkan dari DKM apa yang menjadi kendalanya? Kalau misalkan dari sarana sih kita lebih terutama sekarang zaman sekolah hal yang paling sering kita rasakan dan juga mungkin teman-teman semua pernah alami ya, kita tuh sering mengalami kendala air. Buat wudhu ya? Ya betul sekali. Jadi waktu sholat zuhur kan kita ada istirahat yang kedua tuh, sekali saat kan biasanya nggak semua kelas bareng ya, ada beberapa kelas yang lebih dahulu istirahat, dan ketika baru satu kelas motor kadang air itu sudah habis. Oh iya. Jadi yang terpaksa teman-teman misalkan harus cari tempat di tempat lain kayak di fasilitas
solusi untuk pihak sekolah, apalagi berbicara tentang agama dan beribadah ya, itu mungkin agak lebih diperhatikan ya kan Pak. Selanjutnya alhamdulillah juga sekarang anak DKM ngomong-ngomong banyak ya sama buat yang kalau di grup saya ada sekitar 70. Alhamdulillah banyak ya Kang Hasan. Gimana ya sebagai ketua sulit gitu ngurus anak-anaknya? Ya gimana ya, sulit sih soalnya kan kita ada kegiatan misalkan rutinannya dan juga ada beberapa program tahunan. Nah kalau misalkan kita mau melaksanakan kegiatan rutin kayak minggu itu kadang nggak semua anggota bisa gitu. Oh iya ya. Banyak alasannya kayak misalkan ada bentuk itu lain, banyak kelompok dan lain-lain. Jadi yang PR kita di DKM itu bagaimana cara kita bisa mengkondisikan anak-anaknya supaya bisa terus tetap di jalan DKM. Penting konsisten aja ya. Betul sekali. Tapi alhamdulillah ya kayak anak DKM tuh rajin-rajin, soleh-soleh ya. Kayak aku yang setiap orang itu kan pasti butuh proses ya. Betul. Apalagi masalah agama yang kan gitu. Langsung saja kan katanya saya oke. Ngomong mengenai ekskul DKM nih. Ekskul DKM itu jalannya kayak gimana Kang? Dari awal pembentukannya, gitu. Pembentukannya terus kayak awal dulunya kayak gimana gitu ekskul DKM. Kalau misalkan dari awal banget mah, saya juga belum tahu secara pasti kapan organisasi kita tuh berdiri. Ya. Namun saat coba nanya-nanya ke guru kayak yang sesepuh Bu Alis, Bu Nunung dan lain-lain, DKM itu sudah ada sejak dulu bahkan sebelum tahun 2000, udah lama banget. Jadi waktu itu juga kegiatan-kegiatan agama sudah mulai dilaksanakan, kayak misalkan kalau ada kegiatan agama menggunakan materi dari luar dan lain-lain. Namun waktu perbedaan yang sangat signifikan dari dulu atau zaman sekarang tuh di bangunan masjidnya kan. Iya. Jadi kan sebelum tahun 2005 tuh semasa belum label RSBI. Jadi waktu itu bangunan masjid belum sebesar yang sekarang. Jadi waktu itu kalau kata Pak Iwan, masjidnya itu masih sangat kecil dan juga bukan yang di belakang. Nah setelah tahun 2005 sampai 2012, alhamdulillah mulai ada diadakan pembangunan salah satu contohnya yang di Masjid Nurul ini sehingga bisa jadi seperti sekarang. Oh iya Kang Hasan lupa, takutnya ada yang nanya teman-teman dari warga Semansa, DKM itu panjangannya apa sih? Iya. Sebenarnya kan kalau mungkin teman-teman cuma tahu sekedar DKM aja ya. Masih katanya itu Dewan Kemakmuran Masjid. Namun kita juga punya nama kan di Pak Budi, yaitu DKM Rohis Nurul Ilmi Semansa. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya nih Kang Hasan berbicara tentang DKM atau ekskul dari kegiatan nih. Betul. Nah khususnya DKM, apa sih kegiatan yang dilakukan DKM selama ini ataupun misalkan rutinan ataupun tahunan juga boleh bisa dijelaskan? Mungkin untuk secara garis besar kira-kira itu terbagi jadi dua ya, yang tahunan juga rutinan. Untuk tahunan kita punya program HBI ataupun peringatan Hari Besar Islam. Nah, PABI ini juga terbagi menjadi beberapa acara lagi, kayak misalkan ada Muludan yang kemarin, terus juga ada Isra Mi'raj, dan juga ada kurban. Lalu yang kegiatan rutinan, kita ada jadwal kajian rutin di Masjid Nurul Ilmi setiap hari Rabu. Namun sekarang lagi vakum, insya Allah nanti mulai minggu depan kita bisa melaksanakan lagi kegiatan kajian rutinan begitu. Oke, sebelum ini kan tahun kemarin kita ada pandemi ya, ada COVID ya, ada pandemi ya dari segi kegiatan juga. Alhamdulillah ya Kang Hasan untuk tahun sekarang tuh bisa mulai pulih ya perlahan-lahan dari kegiatan DKM-nya juga kan. Kalau misalkan mengenai Maulid Nabi kan kemarin juga kita melakukan kegiatan yang besar ya. Ustaz siapa Kang Hasan kemarin sih? Dari pemulihan. Dari Sintang juga ya. Ya betul sekali Kang. Oke nih Kang Dipa, karena tadi udah beberapa pertanyaan yang udah ditanyakan kepada ekskul DKM, kita bakal nanya-nanya dulu nih sebelumnya ya. Kita mau dulu pertanyaan Kang Hasan bapak. Kita bakal nanya ke ekskul ya selanjutnya ya. Ada cewek. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nih teh, siapa dari kelas mana gitu? Hai semuanya, kenalin nama saya Safa Balkis dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini menjabat sebagai ketua KWU atau kewirausahaan. Oke, tepuk tangan dulu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya dari Bapak udah berkenan hadir di selain kali ini, dan kita bakal bertanya-tanya nih kepada siapa mengenai apa? Sebagai apa? Tentang ekstrakurikuler KWU. Oke. Siapa?
ngomong-ngomong mengenai KWU itu kan lebih ke bisnis ya. Sebentar dulu Kang Dipa, KWU itu masih masih apa ya? Belum ini kok. Kebanyakan anak semasa itu belum tahu KWU ya. KWU itu apa sebelumnya gitu. Ya kayak yang tadi saya sebutin, KWU itu kewirausahaan. Kewirausahaan gitu. Ya bergelut pembisnisan, perdagangan yang kayak gitu ya. Boleh dijelaskan dulu nih secara umum atau mengenai apa sih gitu KWU? Oke, sesuai dengan namanya ya, KWU atau kewirausahaan. Kita di eskul itu ngebahas tentang seputar bisnis kayak marketing dan lain-lain, itu kayak leadership, organisasi, karena bisnis juga sebenarnya tujuan utamanya itu organisasi itu kayak. Jadi kalau mau bikin bisnis itu harus ada organisasi. Kayak istilahnya mah kayak fondasi dulu ya sebelum nanti kerja kayak magang itu. Nah boleh teman-teman nanti kayak ikutan di eskul KWU buat bisa ini lebih ke ngasah dasar dulu. Ya. Oke, terus apa? Pasti kan setiap eskul punya pembina. Nah di ekstrakurikuler KWU siapa pembinanya? Nah buat ekstrakurikuler KWU itu pembinanya ada 2. Yang pertama itu Bu Syifa PKWU sama Bulan. Bulan tuh kimia sama PKWU. Oh, jadi si Payas cantik kabut. Kan di bapak. Oke, jadi mayoritasnya mungkin dari KWU ya, kayak mungkin ada dari KWU ya. Nah, buat sejarah, soalnya anak Seman 1 kayak kurang tahu siapa. Kalau misalkan di Seman 1 udah ada KWU, nah buat sejarahnya KWU teh didirikannya kapan, terus kayak anggotanya gitu dari dulu sampai sekarang ada berapa gitu. Nah buat KWU itu berdiri pada tahun 2017 karena namanya juga KWU.Adilira _ 17. Nah 17 itu tahun berdirinya KWU. Nah jadi awalnya itu 2017 itu KWU itu di pembina pertamanya itu Bulan. Terus juga dulu tuh kata dan dulu ketua yang dulu siapa kan nanyain dulu tuh KWU tuh agak banyak gitu, nggak agak banyak, emang banyak anggotanya. Jadi setiap kelas tuh hampir ada sampai setiap satu angkatan tuh punya satu ketua gitu. Jadi angkatan kelas 10 ada ketuanya, 11 ada ketuanya. Nah kayak semakin kesini jadi semakin sedikitan kayak gitu. Terus juga dulu tuh KWU tuh punya kafe yang di belakang kelas 12. Nah, itu tuh dulunya kafe punya KWU, tapi semenjak adanya corona terus kita kan semuanya daring, jadi kafenya nggak beroperasi, terus juga sekarang udah jadi rusak. Kalau mau dipakai lagi juga harus butuh biaya sama harus banyak renovasi dan barang-barang yang rusak. Oke, jadi KWU ini termasuk ekstrakurikuler baru ya di Semansa gitu, meskipun baru ternyata anggotanya itu dari tahun ke tahun tuh banyak ya. Ya meskipun di tahun corona gitu, tahun sebelumnya, mungkin tahun sebelumnya itu ada mungkin dari daya tariknya sendiri, dari daya tarik suatu mengikuti KWU itu kurang ya, kurang punya gitu. Padahal kamu ini ngomong eskul KWU ini sangat pentingnya bagi kita, bagi pelajar, terutama buat para pelajar yang ingin bisnis ya, contohnya kayak jadi pengusaha itu boleh banget jadi bibit unggul lah buat kedepannya. Nah silakan buat doain ya buat teman-teman gitu yang ingin merasa untuk kewirausahaannya ya, siapa ya, nanti boleh PJ Sapa kelas 12 PS. Oh, blacklist ya, apa? Udah pada tahu ya pasti blacklist tuh. Oke, selanjutnya nih ngomong-ngomong soal ekstrakurikuler, misalnya kegiatan ataupun program kerja, entah itu harian, mingguan ataupun bulanan bahkan tahunan itu pasti ada ya. Boleh dijelaskan? Buat program kerja tahunan itu kita tuh sebenarnya punya program tahunan bazar tahunan satu angkatan. Tapi buat saat ini belum pasti mau kapan, soalnya anggotanya juga banyak yang jarang berpulang, terus juga sedikit gitu. Mas kita butuh SDM. Ya SDM bisa kerjasama, tadinya mau kerjasama sama pangkat ya, buat ngadain bazar, tapi belum diobrolin lagi. Terus juga kalau kegiatan hariannya eskul kayak biasa setiap hari Rabu. Ya. Terus kadang kita juga kayak kemarin ada di AP acara bazar gitu, kita ngirimin. Bisa kamu jadi buat sekali program kerjanya mungkin
kenapa banyak program yang terhambat dari awal pandemi juga ya, jadi menghambat kegiatan kita juga gitu ya, ditambah lagi mungkin dari kita dari kartu SDM yang terus menurun ya, dan semoga kedepannya gitu dari Institut dari KWU ini dalam menjalankan program bisa lancar gitu ya, juga bermanfaat juga ya untuk kita semua gitu sebagai siswa semansa gitu. Tapi Kang Budi, kalau misalkan nanti nih Bajar jadi, wah bakal seru banget. Soalnya Bajar teh program dari dulu yang paling ramai kalau di Semansa ada yang jualan gitu ya Kang Budi. Jualan juga ada pentas seni ya, pokoknya semua itu kolaborasi. Oh iya, ngomong-ngomong, Desa Pak, biasanya kan KWU ada yang. Oke Kang Dipa, kita lanjut lagi ya. Tadi mohon maaf ada kendala teknis sebelumnya teman-teman. Jadi kita jadi pakai kamera HP dulu ya, karena ada kendala teknis. Tapi kita usahakan buat kedepannya untuk lebih dimaksimalin lagi ya Kang Dipa. Ini yang kita tidak duga juga ya, mohon maaf sebelumnya buat teman-teman semua. Tentu saja Kang Dipa kita langsung ke Ekskul selanjutnya. Sini ada Tech Bibi ya. Adiwiyata. Kok tahu Kang Dipa Teh Widik? Wah, jangan-jangan udah ngastal nih teman-teman dari awal Kang Dipa. Di belakang aja ya, mungkin di belakang aja ya, di belakang aja. Saya di belakang aja. Oke, sebelumnya boleh kenalan dulu Teh. Halo semuanya, kenalin aku Widhi Septa Dwi dari 12 MIPA 1. Di sini aku sebagai ketua ekskul Adiwiyata. Udah kelas 12 Udah kelas 12 lagi. Teman-teman kita di sini tuh sama-sama kelas 12 gitu ya. Saya juga kelas 12 ya. Iya, Juga kelas 12 IPS 4. PS. Kalau aku mah IPA 3 agak patik. Langsung aja ke ekstrakurikuler Adiwiyata. Jadi Adiwiyata itu ekstrakurikuler yang lebih ke kemerdayaan ya. Boleh dijelasin dong Teh Budi, ekstrakurikuler Adiwiyata itu secara kayak gimana gitu secara umumnya? Ya, jadi ekstrakurikuler Adiwiyata ini adalah ekskul yang bergerak di bidang kebersihan dan katakan kita. Terus kita juga bergerak di bidang pelestarian lingkungan hidup. Nah, terus Adiwiyata juga kan dapat diartikan sebagai tempat yang baik dan ideal ya, karena Kang Dipa, Kang Budi. Soalnya kan dimana kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan berbagai etika gitu yang menjadi dasar manusia untuk menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita. Wah, gila banget keren banget Adiwiyata. Jadi Adiwiyata singkatannya apa atau diambil dari kata apa gitu? Nggak tahu ya, emang dari sananya Adiwiyata. Adiwiyata Iya. pasti ada singkatannya nih, boleh ditanyain kalian nantinya ke yang terdahulunya gitu. Kalau boleh tahu Adiwiyata tuh didirikan dari tahun berapa? Nah, kalau tahun berapa aku juga sama aku kurang tahu, soalnya ekskulnya juga udah lama ini ya. Udah lama semasa Kayaknya udah legend Kang Budi. Udah lanjutnya sama kayak DKM gitu. Soalnya Adiwiyata sangat penting Kang Budi. Yang penting karena kebersihan itu sebagian dari lima Ada satu tahunnya sama DKM gitu ya, ada DKM juga kebersihan. Juga KWU boleh ya? Boleh kan dalam berwirausaha juga harus bersih, gak boleh ada Nah, iya. Nanti didoain sama DKM Kang Budi. biar laris biar laris dagangannya dan juga harus bersih dagangannya. Oke, back to the topic kayak gitu. Ngomong-ngomong soal ekstrakurikuler pasti ada pembinanya dong gitu ya. Nah, pembina di Adiwiyata itu siapa? Jadi pembinanya ada dua, yang pertama itu Ibu Fenty Herawati dan Ibu Emma Fauzia. Oh, Bu Fendi itu guru Guru PJOK ya? Sama guru PAI. PAI. Berarti perpaduan nih, perpaduan dari DKM sama Adiwiyata. dari DKM sama PJOK kan Bu Fendi itu kan PJOK ya. Ya PJOK kan Bu Fendi ya. Kan kita baru tahu dong Bu Fendi ya gitu. Oke, dalam menjalankan ininya apa? Dalam menjalankan satu ekskul pasti ada historis atau sejarahnya gitu ya. Nah, sejarah ekstrakurikuler Adiwiyata itu seperti apa nih? Ya, jadi awalnya itu ada kunjungan itu dari pemerintah ke SMA Negeri 1 Sumedang. Kemudian ditinjau lah, yang akhirnya itu kita disarankan untuk mengikuti sekolah Adiwiyata. Kemudian juga kurikulum kan langsung menuntut untuk sekolahnya berbudaya lingkungan. Terus selain itu juga kan pada visi misi sekolah juga tercantum ya berbudaya lingkungan. Nah, dari itu semua dituangkanlah ke dalam ekskul Adiwiyata ini. Selain itu juga karena kepedulian kita terhadap lingkungan, karena pada masa ini kan banyak banget ya pemanasan global, yaitu kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita berawal dari program kecil dulu gitu di sekolah. Makasih Teh Widi. Nah, buat kalian
yang hobinya bersih-bersih kamar, terus bersih-bersih halaman, boleh tuh disalurkan ke eskul. Bukan ke bersih aja, tapi lebih ke yang cinta alam, dan cinta lingkungan bersih. Boleh gabung, Boleh gabung. Adiwiyata. Oke, ngomong-ngomong eskul nih, biasanya kan eskul itu ada kegiatan atau proker. Nah, selama ini gitu, selama 2022 ini eskul Bukan 2022 aja, tapi program-program yang sebelumnya juga boleh dikasih tahu ya. Eskul Adiwiyata ini udah ada program apa aja sih? Apa kegiatan, program gitu? Ya, jadi kita juga punya proker-proker. Yang pertama kelas. Nah, kelas itu kan penilaian antar kelas gitu ya. Nah, terus suka diumumin juga tuh kelas. Iya benar-benar, karena minum dulu. Lanjut. Oh iya, kalau boleh mau minum, misalkan minum aja ya, santai aja ya. Siap, Kayak kami santai aja, tadi. santai Ya, aja. Sama siapa? Sama siapa? Sama Kang Dipa. Oke, lanjut. Ya, nah, terus selain itu juga ada proker itu tumbler day yang setiap harinya harus bawa tumbler Oh, untuk iya. mengurangi limbah plastik kayak gitu. Terus kita juga nanti hari Senin bakal ngadain Sosialisasi tentang pelestarian. Hari Senin, berarti nggak ada KBM. tenang aja. Siapa tuh yang suka hoak ya temen? Libur. Kalian jangan gitu ya. Ya mungkin mengenai hal itu teman-teman boleh buat dari sumbernya langsung gitu ya, buat cari tahu. Makanya back to the topic ya. Adakah program yang mungkin jadi satu program unggulannya apa? Satu aja program unggulan. Apa? Keberlangsungan. Oh, kebersihan kelas. Jadi dinilai gitu ya. Iya, dinilai di setiap kelasnya itu nanti mana kelas Ada bersih, juara, mana kotor. ada yang menang gitu. Iya, ada setiap Dapat Senin kan hadiah ya? di itu di apa namanya Di muka. Iya, diumumkan. Kayaknya kelas 12 juga mantap. Tapi kemarinnya 12-53 hampir juara, sedikit lagi gitu ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat jaga kebersihan kelasnya, nanti biar berlomba-lomba ya buat jadi kelas terbaik dalam bidang kebersihan. Jangan sampai mungkin kelas Kang Dipa gitu ya yang kelas terkotor. Ya jangan lupa lagi tuh biasanya di kelas kalian di kolong bangkunya ya Nah, jika ada sampah dari kantin gitu. Usahain kalian kalau udah jajan langsung Buang buang sampah. sampah ke tempatnya. Apalagi anak semansa harus ada. harus mencerminkan anak semansa gitu. Jadi Oke, terima kasih buat Eskul Adiwiyata ya. Selanjutnya kita bakal kembali lagi nih ke Eskul DKM nih, Dipa. Oke, atau kita barengin aja nih. Barengin aja boleh. Karena Kalau pertanyaan kita- yang kelima ini cukup seru ya. Kita adu-adu, bukan adu sih, tapi lebih kayak menunjukkan apa sih prestasi yang kami dapatkan gitu ya. Kan maaf sebelumnya. Sinikan dulu ya. Ini audionya agak beda gitu kita. Oke. Gimana Kang Dipa? oke, buat tujuan Bukan dari- tujuan, tapi prestasi. Oh, prestasi ya, maaf Bang Budi. Ya. Ini teh efek sore kayaknya. Efek sore, ya. Walaupun sore tapi kita harus tetap semangat ya. Betul sekali kan Iqbal. Oke, buat prestasi nih, ngomong prestasi, adakah gitu buat yang dari eskul DKM, KWU apa Adiwiyata prestasi yang pernah diraih selama ini? Atau bukan kan juga tapi perlombaan yang Perlombaan, ya. boleh. Misalkan dari DKM dulu. Baik, kalau sekarang alhamdulillah sedang DKM itu sedang mengikuti lomba dari Irma Jawa Barat dari Ikatan Remaja Masjid. Kemarin itu ada festival Rosaya dan di dalamnya itu ada beberapa cabang lomba. Nah, DKM kita mengirimkan 3 cabang lomba. Yang pertama ada MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran, terus ada MHQ atau Musabaqah Qiraatul Kitab, dan yang ketiga ada dakwah Islami. Untuk total sendiri kita mengirimkan 5 orang ya dari kita, 2 orang untuk mengikuti lomba MTQ, 2 orang lomba MHQ, dan 1 orang untuk mengikuti lomba dakwah. Insya Allah perlombanya nanti akan dilaksanakan sekitar akhir November. Kemarin kita baru melaksanakan seleksi tingkat sekolah saja, dan alhamdulillah terpilih 5 orang tersebut. Alhamdulillah. Dari kelima orang itu kelas berapa aja namanya? Kebanyakan sih dari kelas 11 Kelas 11. sama kelas 2 alhamdulillah. Jadi pemain baru lah regenerasi. bisa lebih banyak ya. Betul sekali Kak Yuli. Alhamdulillah ya, selamat juga. Bisa terus prestasi ya. Tiap minggu tuh ada juara lagi. Semoga kedepannya juga ini yang juara yang dari Yang mengikuti DKM bisa meraih yang hasil yang terbaik dan bisa membawa nama semangat. kalian semansa. Amin amin. Lanjut ke ekstrakurikuler KWU. Kalau ekstrakurikuler KWU prestasinya belum banyak juga ya karena bersama. Nggak apa-apa satu juga ya. Apa yang penting pada saat Jadi kita tuh pernah ikutan lomba proposal bisnis dari
Unisba. Wow. Jadi Unisba ngadain proposal bisnis judulnya e-compreneur atau National Ide Business Competition tahun 2022. 2024 tempatnya di Unisba. Ya, Unisba tuh apa ya? Universitas Wijaya. Universitas Islam Bandung. Oh, Islam Bandung. Maaf ya. Aku. Di Universitas Islam Bandung juga lombanya online. Online. Pas ini ada corona ya, lagi naik-naiknya corona kan. Enggak sih. Sebelum. Enggak, sesudah. Kita udah KBM Oh, biasa. sebelum sudah. Tidak KBM Oh, biasa, tapi sekarang ya. lombanya secara online. Oh, Biasanya online. Ya, kalau misalkan offline pasti seru itu, sama jauh. jauh ya. Gak apa-apa. Oke. Ya ini Ada lagi kedepannya misalkan saya DKM ini kan mau ikut firma Jabar. Nah, kalau dari KWU ada nggak gitu? Nah, kita yang tadi dulu. Oh, iya. Yang tadi belum beres. boleh. Yang tadi tuh. Nah, jadi alhamdulillahnya kita dapat juara 2. Wah. Alhamdulillah. Kita tuh bikin satu proposal tuh 3 orang, cuman milih satu dari SMA 1 semua. Alhamdulillah. Tetap bisa mengharumkan nama Semansa. Semansa 1 komplit guys. Oke, ada lagi ya? Terus apa? Yang selanjutnya belum ada sih, cuman kemarin sempat ikut seleksi yang ke wakilin Kabupaten Sumedang. Oh, Galaksi. Oh, Galaksi. Di mana tuh? Di SMA 3, cuman sayang Oh, apa-apa. Yang kita udah berusaha dan gitu ya. mungkin kalau di semacam itu ada gitu Yang perwakilan. berpartisipasi dulu ya. Itu Kak Budi, bener. Jangan takut untuk mencoba, jangan mencoba untuk takut. Itu kata saya. Budiman Raja kalau. karena risiko jadi pengusaha itu harus gagal. Nah, berani gagal. Berani gagal, harus bangkit terus. Pokoknya kalau jadi pengusaha itu harus konsisten guys, konsisten dari awal ya. Siapa bener kan? Di KWU juga pasti diajarin konsisten. Gagal 1000 kali, bangkit 1001 kali kali Pak. Benar. Haus deh. Harus. Lanjut saja. Ada lagi nggak ingin dari muda ya? Oke. Lanjut ke Adiwiyata. Kalau Adiwiyata pernah kita menjadi sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Wah. Semansa. Semanza. Bukan Semanza, Semanza. Semanza mah sebelah. Cut. Enggak, lanjut aja. Ada lagi perlombaan yang ingin diikuti Selanjutnya gitu. Ya, insya Allah lah tahun depan atau bulan-bulan sekarang. kalau ada perlombaan yang ke depan pasti langsung bek gitu ya. Iya. Langsung cek ya, langsung ambil gitu Oh ya. iya, Adiwiyata itu anggotanya sekitaran ada berapa? 40 orang. 40 banyak ya guys. 40 orang tuh ada yang nantinya jadi punya startup mungkin ya, yang mau sukses lah itu calon-calon pebisnis Nah. ya. Kalau sih ya. Maaf ya, mungkin karena kurang minum itu ya. Aduh, ini kamu mana minum? Mungkin ya insya Allah kedepannya ya buat dari Adiwiyata gitu ya bisa mengikuti lomba-lomba terus ya. Terima kasih juga buat Expo yang udah mengikuti atau delegasi dari sekolahnya gitu untuk terus berpartisipasi dalam setiap bidang lomba yang diikuti gitu. Oke, di sini saya mau sebenarnya nih, jadi ke Kang Hasan. Kan selama ini kita dulu ya COVID nih, terus sekolah juga online. Nah, ada gak sih perbedaan eskul ketika di masa pandemi dan sekarang ketika sekolah mulai normal lagi? Tentu saja Pak, terlihat sangat signifikan ya ketika perbedaannya. Saya suka dulu kita pas zaman 2020 terutama saat awal-awal corona, semua kegiatan tuh benar-benar dinonaktifkan ya di sekolah. Jadi kita hanya bisa diam saja di rumah. Namun alhamdulillah waktu itu tahun 2020 Kang David ketua DKN saat itu bisa tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan DKN secara online. Itu secara online kayak kajian mereka tetap dilaksanakan, terus ada juga pengkaderan. Dan alhamdulillah pada saat mulai kita langsung bangkit, pelaksanaan hari besar itu pun bisa dilaksanakan meskipun terkendala situasi, jadi dilaksanakan secara
kita tuh aktifnya lebih di media sosial. Ya. Jadi kita sering menyebarkan pamflet ataupun poster-poster itu berisi tentang dakwah-dakwah secara dengan media Instagram dan lain-lain. Jadi tetap siswa semasa itu meskipun dalam keadaan sulit ya waktu itu, tetap sedikit bisa dapat motivasi. Nah, ya pada kreatif. Dia tidak mudah menyerah. Nah, Oh, soal pamflet itu saya juga Iya, betul sekali, Kak. selama Ramadan 30 hari jam 10 ngupload ya, tapi Betul seru sekali, banget Kak. gitu ya tantangan pandeminya ya. alhamdulillah ya juga sekarang pandemi mulai turun, tapi tetap sih kalian harus jaga kesehatan, pakai jaga masker, imun. terus harus sering olahraga. Jaga Jaga ibadah, jaga imun, jaga hati, jaga. Boleh yang kamu di. Boleh gimana kan Dipa aja. Oke, back to Tobi. Kamu di Lanjut ke ekskul Nah, iya. KWU ya sudah ketuk ya, aduh maaf perbedaan ekstrakurikuler selama pandemi dan sudah pandemi ini bukan sudah tapi masa yang udah agak meningkat lah dari masa pandemi yang PPKM sebelumnya. Nah, buat waktu online itu kegiatan tuh benar-benar susah banget. Terus kita juga kumpulan juga jarang karena bingung juga mau bahas apa gitu. Karena pembinanya juga dulu kurang aktif juga kan. Nah, setelah offline, alhamdulillah kita bisa GSU kayak biasanya. Terus juga ada beberapa program kerja yang udah berjalanin juga. Nah, tinggal kedepannya terus dijalani. Cuman ya itu sayangnya kafe yang Oh masih berbicara sekarang tentang mah kafe ya. Sekarang mah kafe itu jadi apa? Dijadi muda. Iya. Kita juga suka main di sana ya, pingpong Bener. yang di belakang. Di belakang. Yang nyempil tempatnya tuh suka berisik guys kalau lagi pelajaran teh tok tok tok. Oke, buat Adiwiyata nih, ada gak sih perbedaan school dari online ke offline? Ya ada dong pastinya. Yang pertama kan ya betul ya proker-proker kurang terjalankan dengan baik kayak gitu. Terus selain itu juga kita kurang bisa mengingatkan kepada siswa-siswi untuk melestarikan lingkungan gitu karena keterbatasan komunikasi. Oke, jadi Kang Dipa setelah dilihat-lihat atau dengarkan nih sama nih dari selama pandemi itu mungkin karena kegiatannya dibatasi Iya. kalau emang nggak boleh ada kegiatan jadi dimaksimalkan melalui internet ataupun bahkan kumpulan kan Google Meeting atau juga atau media di WhatsApp juga jadi maksudnya siswa semasa itu tetap beradaptasi tetap kreatif walaupun kondisi akademik pandemi ataupun juga offline apalagi ya meledak semuanya. Oke, harapan sedikit kata ya gitu kedepannya gitu harapannya untuk BKM atau akan kedepannya gimana? Ya semoga buat terutama buat seluruh warga semasa ya kita tetap bisa berada di jalan Allah dan juga meskipun sekarang keadaan makin sulit ya terutama karena banyak terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa, semoga kita tetap bisa istiqomah di jalan Allah. Amin ya Allah. Oke, jadi siapa dulu? Lanjut aja. Kalau dari saya harapan buat KWU semoga kedepannya lebih baik, semoga semuanya bisa ya, jadi kendala-kendalanya bisa lebih baik. Ya. Terus juga semoga lulusan-lulusan KWU atau Semansa bisa jadi pengusaha-pengusaha yang Amin. Nanti di Sumedang diadain Starbucks. Ada itu lulusan KWU ya. Mungkin nanti ada siapa? Boleh Lanjut Kang Dipa. Ya pokoknya gitu semoga semuanya pada sukses. Semoga KWU bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah. Amin. Dari ekstrakurikuler Adiwiyata. Ya harapannya semoga kedepannya bisa meraih lagi prestasi-prestasi yang Amin. lain. Terus semoga juga nanti dapat ruangan ya buat jualan. Wah, bagus sekali ya. Iya betul. Dan jangan lupa harapannya buat siswa Semansa untuk menjaga kebersihan. Kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya, Tempatnya. bukan pada temannya. Kalau pada temannya itu namanya apa Kang Dipa? Guys, Ya gitu intinya harapan yang terbaiknya untuk semua ekskul dari segi program ataupun dari segi SDM semoga bisa lebih baik lagi dari tahun ke tahun ada peningkatan dan ada proses yang telah dimaksimalkan. Oke, Kang Dipa, Semansa itu ada jargon nih, kita jargon dulu. Oke, boleh. Santai, Santai, serius, sukses gitu ya.
Kang Dipa yang bibit atau Oke, saya? boleh sama saya aja. Sama kamu aja Nanti boleh. kalian santai serius. Gimana gerakannya? Santai, serius, sukses. Santai serius sukses. Oke. Oh iya gitu aja sih. Siap, teman-teman yang di rumah juga ikutan ya. Siap. Semansa. Santai, serius, sukses. Oke. Setelah tiba di akhir perbincangan kita nih Kang Dipa tadi udah berbincang-bincang lumayan panjang ya mengenai dari DKM, KWU atau ya banyak sekali hal yang mungkin teman-teman baru tahu ya. Sepertinya mungkin udah ada yang pernah digelar bicara season 1, tapi kalau misalnya sekarang tuh beda ya karena udah pandemi ini udah offline, jadi udah ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Dan terima kasih yang sebelumnya untuk Kang Hasan, apa dan Teh Widi atas yang telah disampaikan tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman khususnya gitu ya, dan untuk pribadi juga. Dan untuk teman-teman juga jangan lupa, takutnya ada yang masih kepo penasaran sama eskul, boleh langsung join ke eskul yang ada di sini. Jadi ada CP-nya ya. Boleh CP-nya di deskripsi ya, nanti boleh buat hubungi, mau join ataupun mau bertanya-tanya seputar DKM, KWU Adiwiyata, teman-teman bisa boleh untuk tanyakan mengenai eskul tersebut di sosial media. Ada kan IG-nya? Ada. Oh, DKM apa ini? IG-nya tuh @DKM @ismansa. Nah, boleh tuh. Nah, di Tolong. sini editor tolong ya. Faisal tolong di sini. Buat Faisal. KWU ada nggak? Ada KWU.adinira underscore. Mantap. Buat Adiwiyata. Adiwiyata dan Adinira. Oke, tepuk tangan untuk Kang Dipa. Nanti aja ini Pak. Mungkin Kang Dipa ada yang ingin disampaikan dulu. Mungkin dari saya harapannya ya semoga anak-anak di Semansa khususnya yang belum punya eskul lebih dilihat lagi gitu passionnya di mana. Contohnya kayak kalian passionnya di bersih-bersih, nah boleh gitu masuk ke Adiwiyata. Nah, buat kalian yang suka buat bisnis, terus siswa-siswi sama-sama kalian yang suka perdagangan pembisnisan boleh ikut ke KWU lah. Atau yang mau dalam agama juga, atau Boleh. mencari tahu seputar agama, boleh ikuti eskul DKM 2 Ilmi. Ada Kang Hasan yang Kang Hasan. Oke, nanti soalnya sebentar lagi nih ada kaderisasi yang baru, ada kepengurusan yang baru. Mungkin teman-teman boleh ikut di salah satu eskul ini. Mungkin itu saja, teman-teman jangan lupa untuk saksikan episode di dalam bicara, karena di sini kita bakal mengupas tuntas gitu mengenai seluruh ekstrakurikuler yang ada di Semansa. perkembangan juga ya dari online open itu kayak gimana eskul-eskul yang ada di Semansa, Kang Budi. Mungkin itu saja Kang Dipa di episode kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami pamit undur diri. Terima kasih teman-teman atas udah berpartisipasi dalam menonton, karena menonton itu juga kan salah satu bagian kita untuk menghargai dari keberadaan dari sosial media di SMA di Sumedang. Terima kasih juga kepada Teh Widi selaku ketua eskul Adiwiyata. Lalu di sini ada Teh Sapa selaku ketua eskul KWU, dan ada Kang Hasan selaku ekstrakurikuler DKM. Kami pamit undur diri. Saya di Ramdan. Saya Budiman Jumdikri. Ketemu lagi di Gelar Bicara episode 2. Dadah.